proyek PSN-nya berarti ada sekitar 16 ya, 14 plus 2 begitu ya untuk proyek PSN yang baru. Kita tahu Pak Jokowi berarti kan selesainya nanti di bulan Oktober ya dan akan ditransisikan ke pemerintahan selanjutnya yaitu Pak Prabowo. Seperti apa sistemnya, bagaimana kan kita berharap sebenarnya PSN-nya bisa terus jalan dan sampai selesai kan. Nanti akan seperti apa nih Pak pengalihan tugas atau pengalihan proyek-proyek ini kepada pemerintahan yang baru? Sesuai dengan arahan Pak Presiden kemarin Bu, untuk waktu evaluasi PSN, Pak Presiden mengarahkan, memberikan arahan terkait dengan PSN ini. Ada 3 hal yang menjadi milestone untuk proyek strategis nasional ini nanti bisa berlanjut ke pemerintah berikutnya. Minimal terkait dengan perizinan, Bu. Perizinan itu harus diselesaikan di tahun ini. Kemudian terkait dengan pembiayaan, semua pembiayaan atau financial close juga harus diselesaikan di tahun ini. Kemudian terkait dengan pengadaan lahan. Jadi proyek itu kalau udah ada perizinannya udah selesai, pembiayaannya udah dapat, dan pengadaan lahannya udah clear and clean, proyek itu dapat berjalan walaupun nanti pemerintah dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Jadi itu yang kita jaga, perizinan, pengadaan lahan, pembiayaan, sehingga dapat lanjut dan tidak meninggalkan dalam tanda kutip proyek mangkrak atau membebani bagi pemerintah berikutnya. Mungkin itu Mbak Siva. Tapi mekanismenya sudah dibicarakan dari sekarang atau belum Pak Suroto? Artinya mungkin apakah akan ada tim transisi atau seperti apa yang memang secara khusus memonitor jalannya proyek-proyek strategis nasional ini Pak Suroto? Kalau kami di KPPIP rencananya nanti di akhir Juni atau Juli nanti akan ada evaluasi secara menyeluruh dari seluruh proyek strategis nasional Mbak Maria. Jadi mana-mana aja proyek-proyek yang kemungkinan besar belum berprogres, masih istilah dalam KPD masih dalam tahap penyiapan atau istilahnya belum sama sekali memulai kegiatan, mungkin nanti akan kita evaluasi apakah proyek-proyek tersebut itu masih bisa dilanjutkan dengan status sebagai proyek PSN atau mungkin tadi karena pembiayaan, perizinan, pengadaan lahannya belum jalan, ataukah apakah ada kemungkinan proyek tersebut akan dikeluarkan atau di-drop dari daftar PSN. Yang ini nanti akan kita lakukan secara menyeluruh evaluasinya di akhir bulan Juni ini atau awal bulan Juli sebagai tindak lanjut dari rapat kerja PSN di tanggal 14 Mei kemarin yang dibuka oleh Pak Menko Perekonomian. Mungkin itu Mbak. Dengan adanya penambahan proyek-proyek strategis nasional ini Pak Suroto, seperti apa sih kemudian ini membuka begitu ya peluang iklim berinvestasi atau berinvestasi di Indonesia ini jauh lebih sangat menggiurkan begitu, apalagi untuk global begitu, untuk asing melihat ini seperti apa nih Pak Suroto? Paling nggak dengan proyek-proyek PSN yang udah berjalan dan berhasil dan banyaknya investor swasta yang ikut berpartisipasi dalam proyek membangun infrastruktur khususnya di proyek strategis nasional, paling nggak minimal kan memberikan gambaran, ya, memberikan sinyal kepada investor swasta baik dalam maupun luar negeri, mereka dapat berinvestasi karena ada beberapa kemudahan, ada beberapa dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk mempercepat penyelesaian dari proyek khususnya proyek strategis nasional. Ini memberikan gambaran, memberikan sinyal kepada teman-teman di swasta baik dalam maupun luar negeri agar mereka tidak ragu lagi untuk berinvestasi atau membangun infrastruktur yang ada di Indonesia. Karena memang kapasitas APBN APBD kita kan memang terbatas dan kita harus tetap membutuhkan dukungan dari teman-teman investor swasta untuk ikut membangun infrastruktur yang ada di Indonesia. Mungkin itu Mbak Maria. Baik, Pak Suroto, kita sedikit mundur ya, karena kan kita tahu bagaimana Pak Jokowi concern sekali dengan infrastruktur selama 10 tahun terakhir ini ya, apalagi beberapa PSN memang diterapkan atau dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur. Nanti sebelum Pak Jokowi selesai di bulan Oktober, kira-kira sudah berapa banyak PSN yang selama ini berjalan dan rampung di akhir masa jabatannya beliau? Kalau secara kumulatif kan PSN itu dimulai tahun 2016 nih Mbak Maria. Kalau di tahun 2016 itu ada sekitar 198 proyek sudah selesai ya. Sampai dengan April kemarin ya. Proyek sudah selesai atau nilai investasinya sekitar 1.614 triliun rupiah. Di tahun 2024 ini memang kami menargetkan Mbak Maria ada sekitar 21 tambah 12 yang ada 34 proyek lagi yang akan kita selesaikan dari bulan Mei sampai dengan Desember 2024 ini. Di awal Januari sampai
April kemarin kita udah menyelesaikan 8 proyek, tapi nanti setelah Mei sampai Desember nanti kita akan tetap menargetkan ada sekitar 33 proyek PSN yang akan diselesaikan di 2024 ini. Ada beberapa proyek yang nanti mungkin kita targetkan sampai dengan September ya. September kan nanti pemerintah Pak Jokowi kan sampai September, dan nanti Oktober Desember ada beberapa yang akan kita dorong untuk penyelesaian PSN di tahun 2024 ini. Untuk 21 proyek itu ada banyak Mbak, yang di itu ada di 2 proyek jalan tol, ada 4 proyek kawasan, 10 proyek bendungan, 4 proyek irigasi, dan 1 proyek tangki LPG yang itu akan kita targetkan selesai di Mei dan September 2024. Sedangkan yang untuk kita target di Oktober sampai Desember 2024 ada sekitar 12 proyek, ada 1 proyek jalan tol, 2 proyek pelabuhan, 5 proyek kawasan, 3 proyek bendungan, dan 1 proyek irigasi. Dan memang ada beberapa proyek yang memang akan melewati di tahun 2024 Mbak Maria. Yang ada sekitar 80 proyek yang kemungkinan akan selesai di 2024. Tapi tadi Pak Presiden sudah memberikan arahan bahwa proyek PSN itu dapat lanjut melewati 2024 atau dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya, paling nggak minimal tadi 3 milestone tadi, perizinan, pembiayaan, dan pengadaan tanahnya sudah selesai, sehingga proyek itu dapat lanjut siapapun nanti pemerintah berikutnya. Mungkin itu Mbak Maria. Baik, Pak Suroto, rapot dari PSN-PSN yang sudah selesai dan pastinya PSN yang sudah berjalan ini seperti apa dampak ekonominya, sosialnya begitu ya, sejauh ini menurut data dari Kemenko Perekonomian, Pak Suroto? Kalau dari data yang di kita memang untuk beberapa proyek yang ada di Jawa, di luar Jawa dan sebagainya, memang minimal untuk penyerapan tenaga kerja Pak. Kalau nggak datanya kan hampir 2,71 juta ya, baik yang secara langsung diserap di dalam proyek strategis nasional. Khususnya ada beberapa proyek-proyek yang ada terkait dengan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus yang juga merupakan PSN, itu kan membuka-buka daerah-daerah baru atau pengembangan daerah baru yang nanti akan mengembangkan daerah tersebut yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan mendorong pertumbuhan di daerah itu, di daerah tersebut. Kan penyebarannya kan memang juga tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan di Papua, sehingga nanti itu istilahnya kita tidak Jawa sentris tapi tersebar ke seluruh Indonesia. Mungkin itu Mbak Maria.